Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lezita Irenda, saya dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi saya yaitu Internet Gateway. Nah, jadi pembahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu ada pengenalan Internet Gateway, dan selanjutnya ada tahapan konfigurasi Internet Gateway, yang terakhir ada NAT tricks. Nah, pengenalan Internet Gateway, jadi terdapat 3 visi klien, 1 switch, dan router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Nah, goalsnya router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien sehingga kumpulan visi klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Nah, selanjutnya ada sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Nah, tahapan konfigurasi Internet Gateway. Jadi yang pertama ada konfigurasi WAN, yaitu ada DHCP client atau ISP memberikan DHCP server. Yang kedua ada IP address, yang ketiga ada gateway, yang keempat ada DNS, yang terakhir ada manual. Nah, yang kedua ada konfigurasi LAN, yaitu konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau visi. Nah, yang kedua ada konfigurasi DHCP server. Nah, yang ketiga ada konfigurasi NAT. Nah, yaitu ada chain out interface action. Nah, konfigurasi WAN yaitu Wide Area Network. Konfigurasi WAN atau Wide Area Network pada mikrotik berarti mengatur koneksi internet dari router mikrotik ke jaringan luar, biasanya modem ISP. Nah, langkah pertama dalam menghubungkan Internet Gateway ke penyedia layanan internet atau bisa dibilang ISP. Nah, di bawah ini ada elemen-elemen penting dalam konfigurasi WAN. Nah, ada DHCP client, definisinya jika ISP Anda menyediakan DHCP server, router akan berfungsi sebagai DHCP client yang secara otomatis mendapatkan pengaturan jaringan dari ISP. Nah, prosesnya router mengirimkan permintaan DHCP ke SP dan ISP memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS. Nah, selanjutnya ada IP address. Nah, jika menggunakan DHCP, alamat IP akan diberikan secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat IP yang diberikan oleh ISP secara manual. Nah, selanjutnya ada gateway. Nah, alamat IP dari router ISP yang digunakan untuk mengirimkan data ke internet. Nah, jadi pengaturannya itu jika menggunakan DHCP, gateway biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan static PP, Anda harus alamat gateway yang diberikan oleh ini. Nah, selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Nah, server DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Nah, pengaturannya itu jika menggunakan DHCP, DNS biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat DNS yang diberikan oleh ISP atau menggunakan DNS publik. Misalnya Google DNS 8883. Nah, selanjutnya ada manual. Itu manual jika SP tidak menyediakan DHCP, Anda harus mengkonfigurasi semua pengaturan atau IP address. Nah,
IP address, gateway, DNS secara manual. Selanjutnya, ada konfigurasi LAN atau Local Area Network. Nah, konfigurasi LAN yaitu langkah untuk mengatur jaringan lokal yang terhubung ke Internet Gateway. Nah, di bawah ini ada elemen-elemen penting pada konfigurasi LAN. Yang pertama itu ada konfigurasi IP address. Jadi, alamat IP yang digunakan untuk perangkat di jaringan lokal atau PC, printer, dan lain-lain. Nah, tentukan alamat IP untuk router, misalnya 192.168.1.1 dan subnet masknya biasanya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya ada konfigurasi DHCP server. Nah, jadi DHCP server pada router memberikan alamat secara otomatis kepada perangkat di jaringan lokal. Aktifkan DHCP server di router. Nah, tentukan tentang alamat IP yang akan diberikan kepada klien, misalnya 192.168.1 titik dan 100 hingga 192.168.1.200. Nah, konfigurasi waktu sewa atau last time untuk alamat IP yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi NAT atau Network Address Translation, yaitu memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik. Nah, jadi di bawah ini ada konfigurasi NAT yang elemen-elemen pentingnya. Nah, yang pertama itu ada CAN, yaitu CAN itu ada urutan aturan yang digunakan untuk memproses paket data dalam konteks NAT. Biasanya menggunakan chain atau pass routing untuk mengubah alamat sumber paket yang keluar dari jaringan lokal. Nah, yang kedua ada out interface, yaitu out interface itu untuk antarmuka jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket keluar dari router ke internet. Nah, pengaturannya itu tentukan antarmuka yang terhubung ke SP, misalnya WAN. Nah, selanjutnya ada action, yaitu action itu tindakan yang diambil pada paket sesuai dengan aturan NAT. Nah, pengaturannya itu ada masquerade atau mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP publik router. Ini digunakan untuk koneksi dinamis atau SNAT atau SORNAT, mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP tertentu yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada NATRIX, yaitu untuk hanya user tertentu. Jadi yang pertama itu ada Hyper-V NAT, yaitu memungkinkan beberapa di jaringan lokal untuk mengakses layanan yang sama di jaringan lokal menggunakan alamat publik. Nah, buatlah aturan NAT yang mengizinkan akses dari alamat lokal ke alamat lokal. Melalui alamat IP ini berguna untuk aplikasi seperti server web atau game yang diakses oleh pengguna jaringan yang sama. Nah, yang kedua itu ada single IP NAT, yaitu menggunakan satu alamat IP publik untuk beberapa pengguna atau perangkat di jaringan lokal. Nah, jadi konfigurasi SNAT untuk mengubah alamat IP sumber paket menjadi satu alamat IP publik ini mengurangi penggunaan alamat IP publik dan efisien untuk jaringan kecil. Nah, selanjutnya itu ada part forwarding, yaitu mengarahkan lalu lintas dari alamat publik dan port tertentu ke alamat IP lokal dan port yang sesuai. Nah, buat aturan NAT dengan CNDS NAT, yaitu untuk mengarahkan paket yang masuk ke alamat IP lokal berguna untuk aplikasi seperti server FTP, web, atau game yang memerlukan akses dari luar jaringan. Nah, yang terakhir itu ada NAT berdasarkan ASAR, itu mengatur NAT untuk pengguna tertentu berdasarkan alamat IP atau MAC address. Itu pengaturannya buat aturan NAT yang spesifik untuk alamat IP dan MAC address pengguna yang ingin diatur. Ingin memungkinkan kontrol lebih besar atas akses dan penggunaan bandwidth untuk pengguna tertentu.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.